Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Taparnanda Sugianto dari kelas 2D Manajemen kelompok 8. Izinkan saya untuk membuka jalannya pemaparan materi mengenai uji korelasi. Oke, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Ada Adlin Diva Syakira, ada Destian Rama Amalia, ada Tania Agustin, dan yang terakhir ada saya sendiri, Taparnanda Sugianto. Sebelum ke pemaparan materi lebih jauh, apa saja sih yang akan dijelaskan pada video ini oleh kelompok 8? Di sini saya akan menyebutkan yang pertama ada pengertian korelasi, yang kedua ada jenis-jenis korelasi, yang ketiga ada bentuk-bentuk analisis korelasi, yang keempat ada manfaat uji korelasi, yang kelima ada rumus uji korelasi, dan yang terakhir yang keenam ada studi kasus, pembahasan, dan solusi. Oke, kita langsung masuk aja ke poin yang pertama, yaitu ada pengertian korelasi. Korelasi merupakan salah satu bentuk dan ukuran dengan memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang memakai kata dari korelasi positif, sehingga terjadi perubahan dengan meningkat pada suatu benda. Statistik korelasi yaitu sebuah cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabelnya. Dan apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel, misalnya variabel X, akan mengakibatkan terjadi perubahan pada variabel lainnya, misalnya variabel Y. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis korelasi nih. Ada 3 jenis korelasi. Yang pertama ada korelasi sederhana. Korelasi sederhana ialah salah satu jenis korelasi yang digunakan sebagai teknik statistik, digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel serta mampu untuk mengetahui bentuk hubungan antara keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Yang kedua ada korelasi parsial. Korelasi parsial ialah salah satu metode pengukuran hubungan atau korelasi antara variabel bebas dan variabel tak bebas, dengan cara mengontrol salah satu variabel bebas untuk mengetahui korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Data yang digunakan dalam korelasi parsial ini pada umumnya memiliki skala interval atau rasio. Di sini di bawah ini ada penjelasan menurut Sugiono nih mengenai interpretasi dan juga analisis bagi koefisien korelasi. Dan yang terakhir ada korelasi ganda. Korelasi ganda merupakan bentuk korelasi yang biasanya digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel atau 2 atau lebih variabel independen serta satu variabel dependen. Maksudnya gitu teman-teman. Korelasi ganda ini berhubungan dengan interkorelasi variabel-variabel independen selaras dengan korelasi mereka dengan variabel dependen. Poin selanjutnya, bentuk-bentuk korelasi akan dibawakan oleh Adlin Diva Syakira. Bentuk-bentuk analisis korelasi. Yang pertama, korelasi positif. Korelasi positif yaitu suatu hubungan antara variabel X dengan variabel Y yang bisa digambarkan dengan hubungan sebab akibat, di mana jika variabel X mengalami penambahan nilai, maka akan diikuti terjadinya penambahan nilai variabel Y. Contoh korelasi positif, apabila dilakukan penambahan jumlah pupuk, maka produksi padi akan semakin meningkat. Yang kedua, korelasi negatif. Berbanding terbalik dengan korelasi positif. Korelasi negatif ialah hubungan antara variabel X dan variabel Y, di mana nilai variabel X meningkat, maka nilai variabel Y justru akan menurun. Contoh korelasi negatif. Jika harga barang X mengalami peningkatan, maka permintaan terhadap barang tersebut akan mengalami penurunan. Yang ketiga, tidak ada korelasi. Hasil ini akan dapat terjadi jika kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan linear. Contoh, panjang rambut X dengan tinggi badan tidak dapat dihitung hubungannya atau tidak memiliki hubungannya sama sekali. Yang keempat, korelasi sempurna.
Korelasi sempurna umumnya dapat terjadi jika kenaikan atau penurunan variabel X selalu sebanding dengan kenaikan atau penurunan variabel Y. Jumlah hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas umumnya bisa diukur dengan koefisien korelasinya. Selanjutnya, manfaat uji korelasi. Yang pertama, dapat mengukur beberapa hubungan variabel. Yang kedua, dapat memotivasi kerja terhadap produktivitas variabel. Yang ketiga, dapat menemukan kualitas dengan layanan. Yang keempat, dapat melakukan tingkatan inflasi pada variabel yang tertentu. Untuk poin selanjutnya akan dibahas oleh Destiana. Uji korelasi. Korelasi pada umumnya dapat disebut sebagai pesan yang memiliki rumus dengan perhitungan yang sederhana dalam bentuk rumus matematika. Yaitu rumusnya adalah RXY sama dengan sigma XY per kuadrat dalam kurung sigma X kuadrat kali Y kuadrat. Yang dimana bisa kita artikan bahwa RXY adalah korelasi antara variabel X dan Y. X adalah dalam kurung XI dikurang X, dan Y adalah dalam kurung YI dikurang Y. Selanjutnya ada keterangan di mana N adalah suatu pasangan data X atau Y, sigma X adalah suatu jumlah dari bentuk variabel X, sigma Y adalah jumlah dengan variabel Y, sigma X kuadrat adalah sebuah kuadrat dengan jumlah pada variabel X, sigma Y kuadrat adalah sebuah kuadrat dengan jumlah pada variabel Y, dan sigma XY adalah suatu hasil dari perkalian dan jumlah bentuk variabel X atau variabel Y. Lalu ada contoh studi kasus, yaitu kasus pertama dengan seorang mahasiswa ingin mengetahui penjualan beras di Indonesia, apakah mengalami penurunan, yang mana terjadi kenaikan harga beras di Indonesia dengan menentukan persamaan regresinya. Jika diketahui harga beras dengan data sebagai berikut, bisa dilihat bahwa tabel berikut terdapat data harga beras rupiah per kilogram dan penjualan beras kilogram per bulannya. Lalu kasus 2 bisa dilihat juga. Di sini terdapat tabel yang berisikan data tinggi pohon dengan simbol Y dan diameter batang dengan simbol X, lalu ada X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Yang dimana nanti datanya akan diisikan dan dibahas di slide pembahasan selanjutnya. Pembahasan kasus 1. Langkah-langkah dalam pengujian korelasi adalah A. Pada menu pilih analyze, correlate, piparate, maka akan ditampilkan kotak-kotak dialog piparate correlation. Semua variabel numerik pada file data akan ditampilkan pada kotak daftar variabel. B. Pindahkan semua variabel yang akan diuji sekaligus ke kotak variabel. C. Klik OK, maka akan muncul tampilan pada output korelasi, dan setelah itu memulai pengujiannya. Analisis hipotesis 0. Tidak ada hubungan antara variabel atau tidak ada hubungan antara harga beras dengan penjualan beras. Hipotesis 1. Ada hubungan antar variabel atau ada hubungan antara harga beras dengan penjualan beras. Pengambilan keputusannya berdasarkan probabilitas syarat. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Jika probabilitas lebih kecil dari 0,5, maka hipotesis 0 ditolak. Terlihat pada output bahwa probabilitas antara harga beras dengan penjualan beras sama dengan 0,321 lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima, yang artinya tidak ada hubungan antar variabel, atau dengan kesimpulan tidak ada hubungan antara harga beras dengan penjualan beras di Indonesia. Berdasarkan angka korelasi, arah korelasi positif dan angka korelasi lebih besar dari 0,5, maka memiliki hubungan kuat. Arah korelasi negatif dan angka korelasi lebih kecil dari 0,5, maka memiliki hubungan lemah. Dari output terlihat angka korelasi antara harga beras dengan penjualan beras adalah 0,275, lebih besar dari 0,5, yang artinya antara harga beras dengan penjualan beras memiliki hubungan kuat. Selanjutnya, pembahasan kasus 2. Untuk mencari hasil dari X kuadrat didapat dari variabel X, yaitu dengan cara dikuadratkan. 8 kuadrat sama dengan 64, 9 kuadrat sama dengan 81,
dan seterusnya. Untuk mencari hasil dari y kuadrat juga didapat dari variabel y, yaitu dengan cara dikuadratkan. 35 kuadrat sama dengan 1225 dan seterusnya. Dan untuk xy didapat dari variabel x dikali variabel y. 8 dikali 35 sama dengan 280 dan seterusnya. Setelah menemukan semua hasilnya, maka langsung masukkan dengan rumus. Diketahui sigma y sama dengan 321, sigma x sama dengan 73, sigma x kuadrat sama dengan 713, sigma y kuadrat sama dengan 14.111, sigma xy sama dengan 3.142. Dan diperolehlah hasil 0,8862. Dari hasil ini menandakan bahwa angka tersebut mendekati angka 1, yang berarti mendekati korelasi positif atau hubungan korelasi sangat kuat. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup penjelasan materi mengenai uji korelasi oleh kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk masyarakat luas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak.